Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macan apa naga? Ketika saya bikin slide ini, tambah satu hewan lagi. Kayaknya aku pernah mention gajah nggak sih? Di some teh talk yang lalu gitu. Iya, gajah ya? Iya masih gitu ya? Jadi ketika saya bikin slide itu, iki harap gajah, harap macan, apa naga. Terus ingat bukunya Pak Andri, menjinakkan naga. Oke, biar align lah gitu ya. Wes tak ganti wae naga, tapi file name-nya kayaknya masih macan, sehingga tadi di sini macan, di cue card-nya juga masih macan ya. Baik, teman-teman semua yang saya hormati, beberapa bulan ini saya diberikan satu kejutan yang seru sekali, yang sangat relate dengan apa yang 10 tahun terakhir ini kita sudah lakukan. Yang nanti akan kita coba mention tentang what next gitu ya, insya Allah. Nah, saya kasih title di sini, membangunkan naga tidur, tentang 10 tahun bagaimana kita membangun fondasi digital transformation Universitas Islam Indonesia, termasuk salah satunya adalah kontribusi kecil dari bidang operasi, kira-kira begitu. Monggo next. Ya, dalam sebuah organisasi 10 tahun itu bukan sesuatu yang singkat loh. Sebuah perjalanan yang panjang, yang kemudian di sana ada banyak hal pernah terjadi, ada banyak penataan pernah dilakukan, ada banyak diskusi pernah kemudian difasilitasi. Yang kalau saya berbicara mengenai bagaimana historical aspek of Badan Sistem Informasi, saya ingin sedikit komplain kepada HC gitu tentang teks yang ada di presensi talenta yang ada di depan. Itu kan seolah-olah historically Badan Sistem Informasi baru dimulai 2016. Iya nggak ya? Padahal Puskom itu tahun 99. Sehingga historically Badan Sistem Informasi itu dimulai jauh. Ya, dikit selalu gitu. Yang di sana setiap fasenya terjadi penguatan-penguatan yang setiap masanya itu kemudian muncul strategi-strategi yang relevan pada zamannya, yang pada setiap masanya itu ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan pada saat itu, sampai akhirnya kita sampai di Badan Sistem Informasi tahun 2026 ini. Sebuah perjalanan panjang yang nanti kayaknya teksnya mesti ya diskusi sama ChatGPT lagi atau Gemini, suruh cari fakta, suruh cari data, ditambahkan di sana. Ya, karena apa namanya, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulu menata ini semua pasti kemudian akan membaca itu juga. Nah, ini perjalanan panjang. Kemudian yang kedua, fondasi yang kita bangun, kita tidak bisa menafikan setiap perjuangan yang pernah dilakukan oleh siapapun, termasuk apa yang sudah kita lakukan. Kita awali dengan bagaimana restrukturisasi waktu itu dari divisi jaringan, divisi software, database, jaringan, database, satu lagi apa Pak? Pengembangan. Database dan pengembangan pisah ya waktu itu ya. Kemudian kita ubah menjadi bidang perencanaan, bidang pengembangan, dan bidang operasi. Bukan operasional ya, bidang operasi. Diskusinya itu di apa Pak pakemnya? Warung apa kayak? Sego Aban. Ya, Ngariung beberapa orang waktu itu. Yang di situ kemudian kita bisa secara distintif melihat apa yang perlu kita lakukan dari sisi pengembangan, apa yang kita perlu lakukan dari sisi operasi, apa yang perlu kita lakukan dalam perencanaan. Yang more or less kemudian menjadi ruh dari kita semua hari ini. Dan ini menjadi fondasi yang kemudian kita sudah tata, termasuk salah satunya di bidang operasi. Bagaimana kemudian kita melakukan banyak hal hari ini.
Nah, um, ini kejutannya. Saya tidak menyangkal loh, ya. Ternyata kemudian Pak Andri terlibat di tim ad hoc bersama dengan beberapa profesor di sana untuk meletakkan um, apa namanya fondasi itu yang tadinya kita letakkan hanya di badan sistem informasi yang kita berusaha untuk reach keluar itu kalau bahasanya Agus mana Agus? Tangan ini tekan gitu. Ngetawil-tawil ngono. Pak iki tanganku ora tekan, aku kudu piye? Dia selalu komplain ke saya seperti itu. Ya. Tangan ora tekan. Dan kejutan itu datang yang hari ini kemudian saya bisa sampaikan bahwa naga yang kita taming persiapannya itu dalam 10 tahun terakhir itu sekarang sudah bangun. Mbuh naga, mbuh macan, mbuh gajah kayak mau. Ya, sing jelas nek naga gedene dapat ya. Ketoke galake macan ya dapat ya sing nganggo naga wae gitu. Ya. Gajah ya. Gajahnya dikandangi. Semiotikanya seru banget itu. Ya. Tapi nanti kita coba lihat ya. Saya ingin membahasakannya galake macan itu gajah naga dapat, gedene gajah itu insya Allah naga juga dapat, dan ini menjadi baseline yang tidak boleh runtuh. Dan yang ketiga, saya ingin nge-challenge kita semua ya. Ini bukan tentang isonya, tetapi tentang kulturnya. Ya, persis seperti bagaimana NIST bukan NIST-nya, tapi kulturnya, tentang CSM bukan CSM-nya, tapi kulturnya. Kita coba lihat nanti seperti apa. Satu lagi, ini oleh-oleh dari forum kemarin. Siapa bisa menerjemahkan gambar ini? Ternyata filosofinya dalam sekali loh. Dari sudut ini ya, bukan dari sudut yang lain. Ada yang melihat ini hilal nggak? Yang di sini ada matahari warna kuning. Ternyata filosofinya itu. Sehingga dari Universitas Islam Indonesia muncul sebuah harapan besar bahwa Anda akan bisa mendapatkan something yang penuh keberkahan insya Allah. Next. Banyak hal yang kemudian kita tata ini harus kita jaga energinya. Yang saya yakin kemudian setiap pihak, setiap orang, siapapun kita ya, mau kepala badan, mau kepala bidang, mau PMO satu lagi mana ya? Oh, ada di pojok sana. Ya, PMO atau PM atau siapapun nanti, yang setiap orang itu sekecil apapun atau segede apapun, dia kontribut di dalam sistem itu. Di Yayasan Badan Wakaf dan unit-unit di bawahnya kemarin kita menyebutnya sebagai UII Group gitu ya, UI Corporation gitu. Design thinkingnya itu kemarin ada workshop design thinking untuk pimpinan-pimpinan mulai dari ketua umum kemudian sampai dekan ya. Kita pakai Lego, kemudian diminta untuk memilih dalam beberapa skenario itu, memilih pieces itu ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan bentuk, ada yang berdasarkan ukuran. Yang saya yakin kemudian setiap orang punya experience untuk kemudian berinteraksi dengan Lego ya. Ya, dalam segala bentuknya, dalam segala originality-nya. Karena kadang yang gede-gede disebut Lego ngono wae. Ya kan? Nah, ketika memilih itu, kita mencoba untuk melihat setiap pieces di dalam organisasi kita merepresentasikan itu sebagai resources kan. Meski kemudian menyatakan human sebagai resources itu agak inhuman sebetulnya. Tetapi that's the term ya. Ya kita accepting the term saja. Sekecil apapun si Lego pieces itu, kita memikirkan, tidak kemudian kita mendinai dia, wah ini cilik terus rakanggo gitu, enggak. Tapi kita ingin kemudian pada saat itu memikirkan ini dia bisa contribute apa ya.
dia bisa nyambung ke pieces yang lain apa enggak. Yang itu kayaknya hari ini perlu menjadi ruh kita. Setiap sumber daya mau sekecil apapun dia, kita kemudian perlu untuk melihat ini dia punya potensi apa ya. Dia sudah di posisi yang pas apa belum ya. Apakah kemudian di sana dia bisa berkontribusi lebih apa enggak ya. Dan seterusnya. Yang itu teman-teman semua terorkestrasi di dalam apa yang kemudian kita sudah lakukan dan ini perlu untuk kita terus lakukan. Sehingga jangan pernah merasa kita sudah cukup. Kemudian kita berhenti, apalagi kemudian di masa-masa peralihan ya, transisi ya. Sebentar lagi kemudian rektor dilantik bulan depan ya. Awal Juni ya. Goyangan pasti ada, tetapi kemudian kita sudah punya energi yang sama-sama terus kita bisa jaga. Dan itu kemudian menjadi baseline yang tadi kemudian sempat kita mention. Next, Mas. Nah, setidaknya beberapa hal ini menjadi sebuah potret yang tadinya saya sering bilang, inilah, mulai dari sini. Ngomongin tentang security, ngomongin tentang governance, ngomongin tentang risk. Saya mikir, ya mengagus toh. Ora. Iya toh? Ayo ngaku. Iya. Sekarang, kita sama-sama tahu, kita sama-sama lihat ada 200 orang plus yang kemudian terlibat di dalam NIST dan COVID assessment. Coba. Betapa itu menjadi sebuah kejutan yang menggembirakan, yang tadinya kabeh dipikir dewe, tangani ketawil ora tekan, ya kan? Sekarang kemudian ada 200 orang di tempat yang sama kemudian memikirkan itu. Loh kok orang atas itu? 146 ada di ruangan, yang 120 ada di Badan Sistem Informasi. More than 200. Mikirin itu semua nggak? Iya. Yang tadinya tangan ini nggak nyampe, sekarang tangan ini betul-betul bisa reach, bahkan tidak hanya di unit pendidikannya UII Group, bahkan sampai kemudian ke radio, sampai ke hotel, sampai ke SMA ini hampir ada SD SMP UII. PAUD. Just wow kan. Rumah sakit. Kemarin diskusi banyak tentang rumah sakit UII dan edurumnya. Kok ora connect piye? Ayo dirembuk. Rumah peradaban, rumahnya Prof. Kahar yang di Kota Gede. Wes connect saiki edurum. Nice. Ngopo kok ora UI Group duwe edurum karo produk-produk yang bisa mendukung mereka? Kan seru. Yang itu sebetulnya ketika para stakeholder itu duduk terus diskusi bareng, nyambung. Mungkin selama ini kita kurang ngopi, ayo kayak ngangkring gitu kira-kira. Melalui forum kemarin itu betul-betul ini menjadi sesuatu yang penting. Sehingga yang tadinya, ya teman-teman semua, kita bertanya-tanya siapa yang peduli ini. Awal-awal GRC kita bangun komunikasi ke BPP, titip yuk. Aku bangun governance, risk management, dan compliance. Ini betul-betul akan berkaitan dengan business continuity yang mestinya ada di ranahnya Badan Pengembangan dan Perencanaan BPP. Titip nggih. Sekarang ketika kemudian beliau Kepala BPP kemudian bertugas di Yayasan Badan Wakaf, ternyata itu di bawah. Menjadi sebuah awareness yang tadinya kita membayangkannya dari tempurung kecil yang namanya Badan Sistem Informasi, kemudian kita luaskan di dalam tempurung yang lebih besar yang namanya Universitas Islam Indonesia. Ternyata ekspektasi saya salah. Ini tidak cuma tentang Universitas Islam Indonesia tempurungnya, tetapi tempurung yang lebih gede lagi. Kalau orang bilang dari box kemudian kita out of the box ya. Tapi ternyata secara terma out of the box itu nihilism katanya. Kita creating a bigger box. Filosofis sekali ya.
Dan ini bigger box lagi. Jadi dari tempurung kecil Badan Sistem Informasi, kita ke tempurung besar Universitas Islam Indonesia, tempurungnya lebih gede lagi sekarang. Ya. Itu dia. Nah, menjadi sebuah achievement di sini bahwa yang digulirkan 10 tahun yang lalu itu sekarang sudah sampai kepada satu situasi yang luar biasa, yang ini semua semoga menjadi jariah kita semua, tidak hanya bidang operasi, tetapi kemudian semua teman-teman yang mendukung ke arah sini. Yang ini luar biasa saya yakin. Ya, boleh next. Tiga layer governance yang komprehensif dan terintegrasi tadi menjadi sebuah kata kunci yang kemarin saya presentasikan di forum. Kebetulan saya bersama para profesor. Ya, rasanya itu kayak dimentori 5 profesor gitu. Ya, Rotok medieni gitu. Tapi kemudian membuka banyak hal yang tadinya silence itu terjadi di antara mereka. Ketika awal membuat Lego itu, yang muncul adalah chaotic design. Desain yang chaos. Yang ketika saya diminta ngomong, aku nggak bisa ngomong, ini terlalu chaotic, aku bilang. Tetapi dari situ ternyata kemudian mereka lowering down their saya mengatakannya apa ya? Bukan ego ya, ego mungkin ya. Menurunkan ego mereka untuk kemudian melihat, oke, di tengah chaotic ini sebetulnya kita bisa achieve apa? Mulailah kemudian ditata, oke, ini chaotic. Oke, kita punya visi besar, oke, energi kita terbatas. Oke, kita mimpinya gede banget neng energi nira kuat gitu kira-kira. Kita bisa melakukan apa di tengah chaotic itu yang kemudian mulailah ada makna-makna positif yang muncul. Oh, ternyata mesti begini, oh ternyata mesti begitu, yang kemarin kemudian berkembang menjadi Universe 2045. Jadi ada 20 tahun planning yang kemudian dimunculkannya di dalam sebuah abbreviation gitu ya, Universe. Kemudian dikecilkan North Star kita. Orang kalau ada yang suka nonton Moana nggak? Moana ya? Masih ingat ini ya? Lupa. Jadi cara dia menavigasi kan begini. Yang dia cari apa? North Star. Bintang. Guideline dia, guidance dia. Ya. Menuju kemana dia, arahnya kemana dan seterusnya. Ini ternyata dipakai di dalam strategi manajerial yang 20 tahun itu kemudian di breakdown dalam 5 tahun kita mau melakukan apa. Muncullah kemudian dilalai kok ya mating gitu PPT ini Pak Andri tak gowo. Kemarin PPT dipresentasikan di depan Pak Ketum. Saya nggak tahu sejauh mana sebetulnya framework itu masuk ke beliau. Sebelum ada forum itu, pernah ada exposure apa enggak, saya nggak tahu. Yang jelas momentum itu, saya bilang ini nggak boleh lepas. Ada momentum yang aku ketemu dengan decision maker, yang kemudian kita perjuangan 10 tahun itu, dia harus dengar, bicara nih. Tak munculkan itu PPT, dinarasikan, kemudian dipresentasikan, dan beliau di depan flip chart. Ketika saya presentasi, kursi itu sampai digeser. Oke. Tolong diterusin. Ya. Tak buka ke lawang, ke dom lebu gitu. Oke. Get the point ya. Yang teman-teman semua, tangan yang ngetawilnya Agus itu kemudian ketika dipanjangkan, nek kira-kira ming sak menit aman ya. Kayak gini. Aman ya? 3 hari ya. Kira-kira kan perlu ada yang menopang energi dari bawah, betul nggak?
tangan ini supaya dia tetap bisa reach kemana-mana, perlu energi dari Anda sekalian untuk bisa sampai agar si Agus itu dia bisa maintain energi dengan GRC-nya itu sampai kemana-mana, termasuk nanti ke 3-layer governance tadi. Badan Sistem Informasi, Universitas Islam Indonesia, UI Group melalui Yayasan Badan Wakaf. Dan ini, hello, 200 plus ini loh. 200 plus ini loh, sumber daya yang dihadiahi dari Allah untuk kita tanpa funding ya Pak Andri, tanpa funding dari Badan Sistem Informasi ya. Saya nggak tahu, nggak di balik layar, oh ada sharing, kita orang. Ya nggak ada sama sekali. Sumber daya ini didatangkan, pluk, coba. Nek orang mau tangkep, ya kebangetan toh. Kira-kira, sorry I speaking bahasa ya, bahasa Jawa. Nek serodo emosi ini Jawa ini betul. Ya. Termasuk IT policy yang dia akan terus tumbuh. Saya sok personal chit chat dengan si Agus, dia ngomong kayak begini. Sorry ya Gus, tak mention ya Gus. IT policy ki rodok prank. Ngeprank so. Ngeprank KBSI baru Pak Andri gitu ya. Ora Gus, itu bukan prank. Itu adalah baseline establishment. Apa? Baseline establishment yang kita mengkodifikasi setiap pikiran kita menjadi sebuah tata aturan dalam pengelolaan ekosistem ini. Yang dia menjadi rujukan dari setiap pihak yang nanti akan terus mengembangkan ini. Kita tidak ingin degrading down kan, apa yang ngarani? No. Paling tidak kemudian baseline yang sudah kita set ini, kemudian dia bisa sustain, syukur-syukur kemudian dia bisa naik. Itulah kemudian yang penting untuk kita lakukan. Dan si macan tadi sudah menjadi naga, ya, dan dia kemudian sudah tidak tidur lagi, dan naganya jangan sampai tidur lagi. Membangunkan naga tidur dan naganya tidak akan tidur lagi. Saya tadi titip ke Mas Indro, Mas. Aku titip, tak kirimi foto-foto acara kemarin. Aku mau ngomongin piye Mas gue. Jadi teman-teman semua, yang sudah bangun ini harus dijaga. Dijaganya adalah bahwa kemudian perlu ada orang-orang yang terus ngutek-utek gitu. Ngilingke, ngirim WA, biar dia nggak ketiduran. Kayak kalian kalau misalnya janjian sama teman kalian gitu ya, nek ora dipasang neng kalender ngono ming Suloyo ngono. Dilingke di WA lagi, ojo lali yo gitu, dan seterusnya. Dan ini kemudian dalam kita menjaga si naga itu biar dia tidak tidur lagi, dia disenggol, dipoke, dijak ngomong, dikasih lemparan pertanyaan, kayak nek ngono kayak piye ya juan gitu misalnya. Sesederhana itu. Jadi yang sudah bangun itu jangan pernah dibiarkan tidur lagi. Next. Nah, fondasi ini yang kemudian kita bangun, dan sebagai sebuah rumah tumbuh ya teman-teman semua. Idealisme itu something yang kemudian bukan berarti tidak bisa di-achieve ya, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang kemudian kita ingin lakukan dan perlu untuk di-set. Sehingga saya ingin menganalogikannya, metafornya sebagai rumah tumbuh gitu ya. Gawe sak kamar sama sak kamar mandi dulu gitu misalnya. Dibikin fondasinya, kemudian dibikin bangunannya sebagai sebuah rumah tumbuh. Kan kita butuh kamar ekstra, butuh kalau ada tamu bisa hosting mereka. Kalau ada tamu
kalau mau ke toilet nggak usah masuk ke kamar, ditambahi lagi. Pengen nek Idul Adha, sudah hampir Idul Adha, kita bisa bakar-bakar apa namanya daging, kita butuh bagian terus dan seterusnya. Di sini kemudian fondasi pun dia akan terus tumbuh. Kemarin di dalam presentasi saya bawain agile juga dan iterasinya. Jadi sudah masuk ke exposure semua orang ya saudara-saudara. Agile dan iterasinya itu menjadi sebuah konsep yang diawali dengan piloting, yang ketika dia menjadi success story, yang kita lakukan berikutnya adalah replikasi. Di gambar yang saya kirim ke Mas Indro, mungkin nanti kalau itu kira-kira useful, teman-teman boleh minta ke beliau. Contoh yang kemarin kami bawakan adalah SMA UI Lab School. Bagaimana itu menjadi sebuah pilot project yang mengintegrasikan bahwa SMA UI sebagai sebuah entitas, iya entitas dia, bagian dari UI Group gitu ya. Tapi kemudian di situ dia tidak berjuang sendiri. Ada teman-teman dari universitas dalam segala macam bidangnya, kemudian masuk ke sana menjadikannya sebagai labs gitu. Entah yang psikologi, entah yang informatics, entah yang hubungan internasional, whatever it is, kemudian masuk ke sana menjadikannya lab yang terus digarap bareng dalam energi yang terus dijaga. KKN juga bisa masuk. Ya. Kemarin juga sempat mention, kenapa enggak lantai atasnya SMA UI itu kemudian menjadi hotel Universitas Islam Indonesia? Integrasinya betul-betul in a bigger box gitu. Tidak kemudian box yang kecil-kecil yang selama ini kita menggunakan kata silo itu. Siloness itu kemudian dikoneksikan antar unit di bawah UI Group itu yang kemudian saling bisa mendukung. Yang selama ini kita di UI pun kalau ada tamu kebingungan, mereka mau ditidurkan di mana. Kenapa enggak kemudian operator yang namanya Hotel UII itu kemudian membuat layanan itu di sini. Konsepnya kan kemudian menjadi sebuah integrated services di dalam UI Group tadi yang kemudian akan bisa menjadikan semuanya contribute, connected, integrated. Yang di situ kemudian perlu ada thinking reposition di setiap benak yang orang-orang yang ada di Universitas Islam Indonesia. Sebuah kata kunci yang menarik sekali ketika PPT itu dibawa ke sana, people-nya itu adalah thinking reposition salah satunya. Mengubah mindset setiap orang yang selama ini kita silo di unit-unit kita masing-masing. Silo di bidang kita masing-masing menjadi kemudian kita open, yuk nek butuh MOU, nek butuh MOA, kita mau bisnis kita di-expand kayak apa. Karena mau tidak mau kemudian ada constraint di organisasi, ya kan? Ya, enggak kemudian menjadi semua datanya pasien JIH kita bisa baca sebagai universitas, kan enggak. Tetapi ada jenis-jenis data tertentu yang barangkali bisa dikomunikasikan, dan ini tinggal agreement saja kan, clear, nggak ada isu. Tinggal kemudian kita open bahwa bisnis to bisnis di dalam sebuah holding UII Group itu kemudian bisa ngobrol. Sehingga di sini menjadi penting infrastruktur, keamanan, governance, policy yang selama ini kita set di dalam tempurung Badan Sistem Informasi, kita gedekan tempurungnya menjadi Universitas Islam Indonesia, kita gedekan lagi tempurungnya di UI Group. Sehingga kemudian di sini mindset kita untuk bisa ngerengkuh semua orang itu kemudian nyambung. Ya, contoh yang kemarin yang tadi saya mention rumah sakit UI ganti direktur kok edurome mandek. Ada dosen FK yang praktek di sana, aku rasa kok naik edur. Direkturnya ganti ya, berarti kan mengkaret disambung. Mungkin troubleshoot sih dia tadi ya. Udah beres malah nice gitu. Next. So, kalau kemudian kita coba drill down, infrastruktur, keamanan, dan governance, kemudian kebijakan ini nampaknya menjadi tiga hal yang
mungkin di tahun-tahun mendatang ya, ini menjadi sesuatu yang nampaknya kita mesti pikirkan bersama-sama agar dia bisa sustain. Selama ini, thanks to teman-teman NDC ya, data centernya sudah kemudian ya masih tetap humble data center. Ya, Aping mana ya, datang nggak ya? Oh, thank you, Aping. Rakit tok sebagainya, silau. Hah? Iya. Tetap humble data center, tetapi kemudian kita sudah raising up the standard gitu, which is kemudian good, core network distribusi dan lain sebagainya. Ya, invisibilitas. Orang kroso nek duwe data center gitu. Orang kayak orang itulah, apa namanya, menggunakan network itulah. Ya. Nek murup yo wis kaya biasane wae. Ya nek ra murup lagi komplain gitu ya, kira-kira. Ya. Layar keamanan ya dari insiden reaktif menjadi budaya risk thinking yang terlembaga, yang ini nampaknya nanti teman-teman mulai akan diajak ngobrol mengenai bisnis risk. Yang ini menjadi sebuah topik yang harus dijaga kehangatannya, karena awareness itu meski sudah muncul, ibaratnya kalau naga lagi bangun, kisi rodok nek basa Jawane hayub-hayuben gitu loh. Apa bahasa Indonesianya apa ora ono kuwi? Angel kuwi. Ya, beda dengan rasa-rasan. Nyawane rung 100% gitu. Sehingga kemudian kalau itu tidak dijaga kaya nek wong tahajud lah. Alarm pertama jam 4. Alarm kedua 4:15. Alarm kedua 5 menit sadurunge adzan subuh. Nek ora di alarm, wis tangi jam 4, turun neh lah. Iya toh? Padha toh? Maka kemudian Anda sampai harus multi alarm. Ya, Anda atau saya ya, jadi saya gitu. Ya. Aku nek ra multi alarm ya ora krungu gitu. Multi alarm we nek saking kesele ya ora tangi. Bagian dari ikhtiar lah manusiawi. Itu dijaga. Ya. PM masih kita nih ya. Invisibilitas. Ireng-ireng ruangan saya udah ketok, sorry ya. Mata saya itu agak ada masalah. Jadi sorry ya. Oh iya. Iya. Kemarin pagi ya Pak ya. Saya itu papasan sama Pak Ferry di Pandanaran. Saya itu baru tahu kalau dia itu Ferry itu 2 meter di depan saya. Jadi Ferry itu kayak mau gitu. Jadi saya nggak tahu ada masalah apa di mata saya gitu. Jadi ketika ketemu sama orang, Ferry itu ya. Sampai kemudian deket, oh iya, gitu. Jadi punten kalau nanti kalau kita ketemu di luar, tolong diteriakin ya, gitu. Ketemu 2 meter lagi, oh iya, oke gitu. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, boleh next. Ini yang kemudian momentum itu ada di kita. Oh iya, saya jadi ingat Mas Indro, yang tadi saya sampaikan ke Mas Indro. Yang ngebentuk itu kita. Jadi pastikan kemudian yang maintain energi itu adalah kita. Jadi being proaktif itu menjadi sesuatu yang kita mesti kemudian munculkan di dalam benak kita dimanapun posisi kita ya. Being proaktif, sehingga ketika kemudian kita bicara 3 layer of governance tadi, itu pastikan kemudian inisiatifnya itu muncul dari kita, karena kita yang punya kontrol. Sekalinya itu lepas, Anda nggak punya kontrol. Jangan pernah reaktif, karena reaktif itu kemudian impulsnya dari luar. Ya, meski ya tetap you can steal the show tetap, tetapi being proaktif itu menjadi sesuatu yang sangat valuable untuk membentuk sesuatu.
Maka sebelum let's say masuk ke sebuah forum, pastikan kemudian aku arep ngopo. Ketemune sopo, aku arep ngomong piye. Itu kemudian menjadi sesuatu yang Anda sudah punya kontrol sehingga pada saatnya itu kemudian Anda tinggal tembakkan message itu ke dia. Dan itu penting di dalam digital transformation karena kita butuh banyak suara, kita butuh banyak dukungan, kita butuh membangun sistem. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa enterprise itu adalah tentang personal, enggak. Itu tentang bagaimana ekosistem itu dibentuk. Itu tentang bagaimana community itu responding. Dan kultur 10 tahun itu Anda sudah miliki, kita sudah miliki. Dan tinggal kemudian jadikan dia sebagai amunisi untuk semakin memperkuat Universitas Islam Indonesia. So, ini menjadi sebuah baseline yang kemudian in my opinion, jangan sampai runtuh. Sehingga nantinya siapapun yang menjadi kepala badan sistem informasi, siapapun nanti yang ada di bidang-bidang, siapapun nanti yang akan menjadi wakil rektor, siapapun yang akan menjadi rektor nantinya, ketika itu sudah menjadi kultur baseline yang kemudian kalian sudah, apa bahasanya, emblemkan gitu ya, apa Pak, ditanamkan gitu ya, itu kemudian semua orang akan memfollow itu, semua orang akan menjadikannya standar yang Anda akan lihat dia akan bekerja dengan baik. Boleh next. Ya, sinergi ini harus dirawat. Bagaimanapun juga kita hidup di dalam sebuah ekosistem. Tidak di dalam sebuah tempurung kecil badan sistem informasi saja, tidak hanya di dalam tempurung yang agak gede yang namanya Universitas Islam Indonesia, tidak juga kemudian di dalam tempurung yang gede banget namanya UI Group. Sejatinya ada tempurung gede lagi yang namanya community. Nah, sebagai umbrella kalau kita mau ambil tempurung yang gede ini, si umbrella itu mereka mendengarkan kita loh. Jadi selalu siapkan message yang kalian akan sampaikan kepada mereka, ya, supaya value yang kita harapkan itu akan bisa terjadi. Aku sih 2 pirang menit sih. Aku kasihkan ngomong nanti habis waktunya. Ya, 3 menit lagi ya. Dengan being proaktif tadi, kemudian kita akan mewarnai mereka. Jadi teman-teman, yayasan butuh bantuan. Butuh bantuannya adalah yang tadinya nggak ada unit IT, sekarang menjadi ada unit IT. Baru lahir. Mereka belum tahu mau melakukan apa. Oke. Maka kemudian mereka sensing. Sensingnya dengan NIST, sensingnya dengan COVID, yang kemudian penting bagi kita untuk membantu mereka supaya tahu landscape kita itu seberapa ada di posisi mana. Rengkuhlah mereka sehingga kemudian nyawa Anda, ruh Anda, value badan sistem informasi itu bisa kemudian mewarnai mereka. Nah, tugas kita gitu. Tugas jenengan sekalian nanti itu. Sehingga sering-seringlah ngobrol, sering-seringlah diskusi, sehingga kemudian misalnya GRC ini mestinya nanti lebih empowered, lebih dikuatkan lagi karena kemudian dia harus membangun komunikasinya sampai tempurung yang paling gede, paling tinggi. Ya. Bisnis risk sudah mulai kemudian tembakan-tembakannya dilepaskan ke sana. Yuk, mulai dipikirkan, ini harus di unitnya siapa? Harus memikirkan ini siapa gitu. Ya. Yang ini nanti akan sampai kepada bagaimana kemudian contohnya misalnya funding ya, IT investment apa segala macam mestinya kemudian nanti akan sampai ke sana. Nah, badan sistem informasi gimana? Ini kemudian yang harus kita lakukan. Next.
Ini kultur manajerial nampaknya, yang nanti akan perlu teman-teman GRC gunakan apa namanya item-item yang ada di dalamnya, ya, sebagai bahan ngobrol. Bahan ngobrolnya apa? Bahan ngobrol ini kemudian nanti perlu untuk disambungkan kepada setiap pihak yang tadi dia akan menjadi stakeholder yang high level. Dengan BPP misalnya, kalau masih ada BPP nanti, karena kabarnya ada beberapa opsi bahwa direktorat itu bisa dirampingkan dengan wakil rektor yang lebih banyak dan seterusnya bisa jadi, ya, yang bisa jadi nanti kemudian secara level of managerial itu akan relatif berbeda dari hari ini, tetapi kemudian di sana bidangnya akan sama. Ngomongin tentang data governance misalnya, di sana kemudian kita perlu ngomongin tentang policy, di sana akan ngomongin tentang manajerialnya, responsibility-nya, arsitekturnya, dan seterusnya. Mayoritas kemudian kita sudah jalankan nampaknya. Yang harus kita jaga agar tetap hangat, sekaligus sebagai corong nantinya, teman-teman GRC itu akan bisa menjadikan ini sebagai modality untuk ngomong ke banyak pihak yang menjadi stakeholder tadi. Bahkan di yayasan, saya yakin. Ya. Next. So, untuk kalian semua, tim yang luar biasa, I would say thank you, ya, kepada PMO dan kawan-kawan development planning, ya, yang chaos ternyata bisa distrukturkan, ya. Terima kasih sekali lagi, saya mention Mas Sigit dan Mas Andi, ya, yang kemudian menata banyak hal. Kemudian Sister COC yang SOC yang kemudian tidak tidur ketika yang lain tidur, tidak itikaf ketika yang lain itikaf, gitu ya. Terima kasih. Kemudian GRC yang berani mengatakan tidak demi ketertataan jangka panjang, NDC 12 yang membuat tidak ada yang terjadi serasa biasa, tadi invisibilitas, ya. Kemudian internal yang memastikan semua sistem bisa ngobrol, yang nantinya ada 4 hal yang UI Group itu perlu ngobrol. 1 data finansial, 1 data sumber daya, aset, 1 lagi apa ya Pak? Apa? Telu. Nah, antara 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 ini ngobrol nantinya, sehingga nanti teman-teman intro akan perlu ngomongin itu. Terakhir, terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.